البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-babul hadi wal ishrun ba'dal mi'ah, 121. Bab istihbab tawassuti fil libas. Bab disunahkan mengambil sikap tengah di dalam pakaian. Dalam pakaian tidaklah bermewah-mewah, tapi tidak juga sengaja memakai pakaian yang sudah usang, sudah rombeng, sudah buruk istilahnya, tapi yang pertengahan. Wala yaqtasiru ala ma yuzri. Kalau di sini apa? Ada harokat di sini dan tasdid. Yuzari, aneh tapi yang ma'ruf yuzri, mungkin sekedar salah harokat. Yuzri bihi. Dan tidak membatasi diri hanya pada pakaian yang akan menimbulkan kehinaan. Orang jadi melihat kenapa buruk sangat macam itu, lekeh atau apalah istilah di sini. Li ghairi hajah, tanpa ada hajat. Wala maksudin syar'i, dan tanpa ada maksud syar'i. Intinya adalah tidak menghinakan diri tapi juga tidak bermewah-mewah, pakai pakaian yang pertengahan. Al-haditsus sabi wal arba'un ba'da samani mi'ah, 847. An Amr bin Syu'aib an abihi an jaddi. Berarti hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Abihi di sini adalah Muhammad. Amr bin Syu'aib bin Muhammad. Jadi Amr bin Syu'aib ini meriwayatkan adalah dari Muhammad, dari datuknya. Amr bin Syu'aib sejak kecil dirawat oleh datuknya. Mau ditulis sih? Iya. Maksudnya adalah hi bukan kembali ke Amr, tapi hi kembali ke Syu'aib. Makanya banyak ikhtilaf di kalangan ulama, tapi yang rajih kata sebagian ulama, Amr bin Syu'aib ini ayahnya sudah meninggal dunia dalam keadaan Amr masih kecil. Ada yang mengatakan begitu. Nah, ini khilaf. Kemudian si Amr dirawat oleh Muhammad. Ada yang mengatakan yaitu sebenarnya bukan begitu, tetapi Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari Syu'aib. Syu'aib ditinggal mati oleh Muhammad. Jadi Syu'aib lah yang dirawat oleh datuknya, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As. Jadi entah yang lompat yang mana, memang ini khilaf. Makanya banyak yang mengatakan ini munqati. Tapi yang betul kata para ulama bukan munqati, hanya saja Amr bin Syu'aib ini mendapatkan kitab dari datuknya, tidak masalah. Intinya sanadnya ini bersambung dan sanadnya hasan. Amr bin Syu'aib satu. Dulu Syekh Muqbil mengatakan ini munqati, putus. Tapi sebelum beliau wafat, beliau merujukkan pendapat jumhur. Amr bin Syu'aib an Abi an Jadid, ini sanadnya hasan, dia muttasil. Cuma itu tadi lompatnya pada sisi Syu'aib langsung ke Abdullah bin Amr, ataukah Amr bin Syu'aib lompat ke Muhammad. Ini khilaf, tak masalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ayyura asaru nikmatihi ala abdi. Sesungguhnya Allah suka untuk jejak kenikmatannya pada hambanya itu terlihat. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Disebutkan dalam catatan kaki. Kesimpulannya bahkan sahih li ghairi, kata Syekhuna Abu Amr. Baik, memang sanad ini hasan dan dihasankan oleh Syekh Albani. Hanya saja ada penguat dari riwayat Malik bin Nadlah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad, dan ini sahih. Juga ada penguat dari hadis Imran bin Husain, diriwayatkan oleh Ahmad dan dia hadis hasan. Iya, hadis Imran bin Husain ini ada di Sahih Musnad punya Imam Al-Wadi'i. Kesimpulannya ini sahih li ghairi. Sesungguhnya Allah suka untuk jejak kenikmatannya itu, jejak kenikmatan Allah kepada hambanya itu terlihat. Sebagaimana dalam Sahih Musnad ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tak salah, dia adalah Husain, ayah dari Imran, dengan pakaian yang nampak lusuh, nampak buruk. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau memiliki pakaian yang bagus? Oh, punya, wahai Rasulullah. Apakah engkau memiliki harta? Oh, punya, wahai Rasulullah. Apa harta yang engkau miliki? Berbagai jenis, dari kambing, dari lembu, dan dari unta. Maka Rasulullah mengatakan,
kenikmatan apapun yang Allah berikan kepadamu, maka tampakkanlah, karena Allah suka apabila jejak kenikmatannya pada diri hambanya itu terlihat, karena Allah suka untuk disyukuri. Kata para ulama, hadis ini masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan Rabbmu hendaknya engkau menyebut-nyebut. Terkadang penyebutannya adalah dengan lisan kita memuji, alhamdulillah hari ini Allah memudahkan saya menjual barang-barang ini, mendapatkan rezeki, alhamdulillah dimudahkan ini itu misalkan. Dan juga dengan perbuatan, yaitu kita memakai pakaian yang baik dan sebagainya, juga memakai alas kaki yang baik dan seterusnya. Sehingga tidaklah seakan-akan, kata para ulama, kita ini mengeluhkan Allah kepada umat manusia, selalu pakai yang buruk-buruk, yang robek-robek dan sebagainya. Seakan-akan kita mengadu ke orang-orang, Allah melupakan kita. Ya, itu tak boleh. Karena ada sebagian orang kafir seperti itu, yaitu dia bersikap sampai orang-orang yang lain mengatakan Tuhan lupa sama dia, tuh nggak dikasih apa-apa dia. Nah, ini menghina Allah Ta'ala. Maka kalau kita punya kenikmatan-kenikmatan dari Allah, ditampakkan tanpa menimbulkan kedengkian, tanpa menimbulkan bahaya untuk diri sendiri, dan tanpa bersikap untuk bermewah-mewah. Dan ini semua adalah bagian dari bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hadis ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di sebagian kitab beliau. Beliau bicara dari sisi pembahasan asma wa sifat, bahwasanya Allah Ta'ala maha penyayang dan dia suka untuk jejak rahmatnya itu ada di alam semesta. Allah Ta'ala maha memberi nikmat dan dia suka apabila jejak kenikmatannya itu nampak di alam semesta. Allah Ta'ala maha pengampun dan dia suka apabila jejak pengampunan dia ada di alam semesta. Ya, termasuk diantaranya adalah pembahasan terkait dengan hadis ini. Dia maha pemberi, dia maha dermawan, maha mengurusi para hamba. Dia suka apabila jejak-jejak asma wa sifatnya dan jejak af'alnya itu ada pada para hamba. Nampak bahwasanya Allah memberikan nikmat kepada hamba yang ini. Nampak Allah memang rahmatnya meluas sampai para makhluk pun saling menyayangi satu sama lain. Bahkan hewan pun sampai menyayangi. Ada jejak rahmat Allah. Demikian pula walaupun dosa-dosa itu banyak, tetapi masih banyak hamba yang beristighfar, maka Allah Ta'ala tidak mendatangkan bala, tidak mendatangkan azab. Maka jejak rahmatnya itu ada, jejak pengampunannya ada, jejak kesabarannya ada. Memang Allah Ta'ala suka apabila dia dikenal di alam semesta, dikenal dengan af'alnya, dikenal dengan ausafnya, sifat-sifatnya, dan dikenal dengan nama-namanya. Yang dengan itu Allah Ta'ala disyukuri dan dicintai, kemudian diibadahi. Nah, ini semua adalah bagian dari pembahasan asma wa sifat. Yang setelah kita tahu asma wa sifat, kita diperintahkan beribadah kepada Allah, disertai dengan rasa cinta, disertai dengan banyak berzikir dan menyebut-nyebut nikmat Allah seperti yang diisyaratkan di dalam hadis ini. Intinya, innallaha yuhibbu ayyura. Sesungguhnya Allah suka untuk terlihatnya asaru nikmatihi ala abdih, jejak kenikmatannya kepada hambanya. Baik. Jadi ini tidak masuk dalam istilah at-tabarruj, yaitu memamerkan kekayaan, memamerkan keindahan, tidak masuk dalam pembahasan itu. Tapi tujuannya agar Allah dikenal, bukan agar kita dikenal. Jadi tidak masuk ke dalam amalan orang-orang yang suka mempopulerkan kekayaan, mempopulerkan apa istilahnya dia, diri sendiri, suka selfie, suka oh ini saya begini, oh ini saya punya kekayaan sekian. Tidak masuk dalam pembahasan itu. Tapi niatnya adalah memperkenalkan nikmat Allah. Ini kembali ke niat jadinya. Ada orang yang tidak ingat Allah, dia sekedar memperkenalkan saya kaya, saya ini, saya itu, tak. Tapi yang diinginkan sekarang adalah kita memperkenalkan Allah kepada para hambanya. Kita menyebut-nyebut alhamdulillah Allah memudahkan begini, alhamdulillah ini adalah kebaikan Allah semata. Jadi Allah yang dikenal, bukan agar kita ini yang dikenal. Ini kembali kepada niat. Ilahuna wallahu a'lam.